Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Pembelajaran 5. Anak-anak, siswa di kelas Lani berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri. Siswa kelas 4 akan mengadakan pertunjukan seni bersama. Mereka berdiskusi untuk menentukan pertunjukan yang akan ditampilkan. Siswa kelas 4 berasal dari daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya. Setiap daerah memiliki tarian daerah yang berbeda-beda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tari. Sebagai contoh, ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Lalu, apa saja ciri-ciri gerak tari Bali dan tari Sumatera tersebut? Oke, anak-anak, mari kita simak penjelasan dari Dayu dan Beni berikut ini. Dayu berasal dari Bali. Dayu menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Bali. Kalian amati gambar tersebut. Ciri-ciri gerak tari Bali yaitu gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, tetapi mata juga digerakkan. Seperti Bali, Sumatera juga memiliki ciri-ciri khusus dalam gerak tari. Beni berasal dari Sumatera. Beni menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Sumatera. Kalian amati gambar tersebut. Ciri-ciri gerak tari Sumatera antara lain, gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Ciri khas gerak tari Bali dan Sumatera merupakan keunikan gerak tari daerah secara umum. Lalu, keunikan gerak tari daerah secara khusus, salah satunya adalah tari dari Sumatera, yaitu tari Seudati dari Aceh, dan tari pendet dari Bali. Oke, yang pertama yaitu keunikan gerak tari Seudati. Tari Seudati termasuk salah satu tarian tradisional yang berasal dari Aceh. Tari Seudati biasanya dibawakan oleh sekelompok menari. Tari Seudati biasa ditampilkan di berbagai acara seperti acara adat, acara pertunjukan, maupun acara budaya. Oke anak-anak, tari Seudati sangat dinamis, langkah maju mundur, ke samping kiri, dan ke samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari Seudati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Seudati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tari Seudati menjadi lebih menarik. Tari Seudati menggambarkan keteguhan, semangat, serta jiwa kepahlawanan seorang pria. Fungsi tari Seudati. Tari Seudati awalnya sering difungsikan sebagai media dakwah. Namun, saat ini tarian ini juga difungsikan sebagai tari pertunjukan. Nama tari Seudati berasal dari kata syahadat yang berarti bersaksi. Syair yang dilantunkan dalam mengiringi tarian tersebut biasanya berisi tentang kehidupan dan ajaran agama. Oke, lalu pengiring dan kostum tari Seudati. Tari Seudati biasanya ditampilkan tanpa diiringi oleh alat musik, tetapi hanya diiringi oleh pelantun syair. Suara tepukan tangan, hentakan kaki, dan petikan jari dari gerakan para penari. Perkembangan tari Seudati. Berbagai kreasi dan variasi dalam gerakan tari Seudati sering ditampilkan dalam setiap pertunjukan agar terlihat menarik, tapi tidak menghilangkan keaslian dari dan ciri khasnya. Tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya seperti pertunjukan seni, festival budaya, dan promosi pariwisata. Hal ini dilakukan untuk melestarikan serta memperkenalkan kepada generasi muda dan masyarakat luas. Untuk kostum yang digunakan para penari dalam tari Seudati biasanya menggunakan kostum khusus yang bertemakan adat. Terdiri dari baju ketat berlengan panjang dan celana panjang. Biasanya berwarna putih.
Sedangkan aksesoris biasanya terdiri dari kain songket yang dikenakan di pinggang sampai paha, rencong yang disisipkan di pinggang, dan tengkulok atau ikat kepala berwarna merah. Yang berikutnya yaitu keunikan gerak tari pendet. Tari pendet merupakan salah satu tarian selamat datang atau tarian penyambutan khas dari Bali. Tari pendet sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan tamu besar dan acara budaya lainnya. Tari pendet biasanya dibawakan oleh penari wanita dengan membawa mangkuk yang berisi berbagai macam bunga yang menjadi ciri khasnya. Fungsi dari tari pendet yaitu tari pendet dibagi menjadi dua, yaitu tari pendet sakral dan tari pendet penyambutan. Tari pendet sakral ditampilkan sebagai bagian dari ritual keagamaan masyarakat Bali. Dalam pertunjukan tarian pendet sakral, segala sesuatu lebih sederhana, tetapi unsur religiusnya sangat kental. Tari pendet penyambutan. Tari pendet penyambutan ditampilkan sebagai hiburan atau tarian penyambutan. Dalam pertunjukan, tari penyambutan lebih fokus pada keindahan baik dari segi gerak, busana, maupun kecantikan para penari. Walaupun demikian, unsur budaya masyarakat Bali masih melekat pada tari penyambutan ini. Gerakan dan kostum tari pendet. Gerakan tari pendet merupakan gerakan tari yang sangat kompleks karena gerakan dalam tari pendet hampir semua bagian tubuh digerakkan, mulai gerakan kaki, tangan, jari, badan, leher, dan gerakan ekspresif seperti gerakan mata dan mimik muka. Untuk menarikan tari pendet memerlukan keluasan dan kelincahan. Perkembangan tari pendet. Masyarakat Bali sangat terkenal akan tradisi dan budayanya yang masih dipertahankan hingga kini. Salah satunya adalah tari pendet. Tarian ini masih terus dilestarikan oleh para seniman sanggar-sanggar tari yang ada di Bali. Kostum tari pendet meliputi tapih, kemben prade, sabuk stagen, sabuk prade, selendang yang dililitkan di badan dan diletakkan di pundak penari. Lalu, pada bagian kepala, rambut diikat dengan pasung gonjer, kemudian dihias dengan bunga jepun, bunga kamboja, bunga mawar, dan cempaka. Penari juga dipercantik dengan berbagai aksesoris seperti gelang, kalung, dan anting. Lani dan teman-teman memiliki kegemaran berbeda. Ada teman Lani yang gemar menyanyi, ada teman Lani yang gemar menari. Ada juga teman Lani yang memiliki kegemaran lain. Mereka bekerja sama untuk mengadakan pertunjukan seni bersama. Keragaman dalam kehidupan dapat menjadi sumber kedamaian. Tetapi keragaman juga dapat menjadi sumber perpecahan apabila kita tidak bisa mengelola dengan baik. Semua tergantung bagaimana cara kita mengelola keragaman tersebut. Oke, berikut ini adalah cara mengelola keragaman supaya tercipta kerukunan. Yang pertama, toleransi dan empati. Sikap toleransi berarti sikap yang rela menerima dan menghargai perbedaan dengan orang atau kelompok lain. Sedangkan empati adalah sikap yang secara ikhlas mau merasakan pikiran dan perasaan orang lain. Yang kedua, menyadari bahwa setiap manusia diciptakan berbeda dalam kegemaran, sifat, watak, dan budaya. Lalu menjadikan perbedaan dan keragaman sebagai kekayaan, bukannya kekurangan. Mau membicarakan dengan baik-baik atau musyawarah apabila terjadi atau ada perselisihan. Anak-anak, membaca cerita fiksi dapat mengembangkan kemampuan imajinasi seseorang. Imajinasi dalam teks fiksi dapat diolah berdasarkan pengalaman, wawasan, pandangan, tafsiran, serta penilaian terhadap berbagai peristiwa, baik peristiwa nyata maupun peristiwa hasil rekaan semata. Anak-anak, siswa kelas 4 sepakat untuk menampilkan berbagai gerak tari yang dirangkai menjadi tari kreasi. Mereka akan menggabungkan dengan iringan tari lagu Apuse. Lagu Apuse merupakan lagu daerah Papua. Lagu Apuse dinyanyikan dengan penuh semangat. Oke anak-anak, tahukah kalian bahwa sikap semangat merupakan gambaran dari kehidupan rakyat Papua? Semangat rakyat Papua di antaranya dapat dilihat saat mereka berburu dan berperang melawan hal yang tidak baik.
Ada cerita rakyat Papua yang menggambarkan semangat perlawanan membela kebaikan. Oke anak-anak, kalian bisa membaca di rumah dan simak cerita berikut ini. Cadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Cadara. Cadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Cadara dengan harapan Cadara dapat menggantikannya kelak. Cadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Dia merasa sudah saatnya Cadara menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Panglima Wire mengutus Cadara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Dia meminta Cadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Cadara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Cadara mematuhi perintah Panglima Wire. Dia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya. Perjalanan mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan berat, Cadara dan teman-temannya berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-temannya bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah penanda adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Cadara dan teman-temannya segera menyusun rencana. Mereka bersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Tidak lama berselang, terdengar pekikan tanda permusuhan. Ternyata benar, pekikan itu berasal dari suku Kuala yang mengajak perang. Cadara memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangan tidak terelakkan lagi. Cadara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala. Pekikan mengerikan di sela suara senjata-senjata yang beradu tidak henti-hentinya terdengar. Tetapi Cadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Berkat petunjuk Cadara, teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuh. "Kamu hebat, Cadara. Kamu pantas menjadi panglima perang kami," kata teman Cadara. "Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru," sahut seorang teman Cadara lainnya. "Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan, teman-teman. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita," kata Cadara rendah hati. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire sangat bangga kepada Cadara. Dia meminta Cadara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala kembali menyerang mereka. Cadara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Cadara Ura. Siasat perang Cadara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Cadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.